Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Hikmah Januarti, NIM 22MNJ3124, Program Studi S1 Manajemen dari Institut Teknologi dan Bisnis Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mandiri saya yang berjudul Product Knowledge dan Penawaran Business Plan. Di sini ada yang tahu nggak nih Product Knowledge dan Penawaran Business Plan itu apa? Kalau ada yang belum tahu, aku jelasin ya. Jadi, product knowledge merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan bisnis sebuah perusahaan. PT Equity World Futures sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan berjangka, memiliki komitmen untuk menyediakan layanan dan produk berkualitas tinggi kepada pelanggan. Untuk itu, pemahaman yang mendalam mengenai produk-produk yang ditawarkan menjadi hal yang sangat penting bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama tim pemasaran dan pelayanan pelanggan. Kemudian, ada aspek legalitas atau dasar hukum. Pertama ada Peraturan OJK nomor 31 garis miring POJK 04/2016 tentang pedoman pengelolaan investasi untuk perusahaan efek. Yang kedua, ada Peraturan OJK nomor 36 garis miring POJK 04/2018 tentang pedoman pengelolaan dana untuk investor di produk perdagangan berjangka. Yang ketiga, ada Peraturan OJK nomor 10 garis miring POJK 04/2018 tentang perdagangan berjangka komoditi. Kemudian yang nomor 4, Peraturan OJK nomor 47 garis miring POJK 03/2019 tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perusahaan pengelola investasi. Kemudian ada Undang-Undang Perbankan, dasar hukum operasional PT Equity World Futures. Yang pertama ada Undang-Undang nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Yang kedua ada Peraturan Bapepti nomor 5 tahun 2020 tentang pelaksanaan perdagangan berjangka. Yang ketiga ada ketentuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti sebagai otoritas utama. Kemudian ada aspek legalitas atau lembaga yang menaungi. Yang pertama ada Asosiasi Pengusaha Emas, organisasi yang mendukung perkembangan bisnis emas dan memberikan pelatihan. Yang kedua ada Badan Pengawas Pasar Modal, lembaga yang mengawasi aktivitas pasar modal termasuk perdagangan emas. Di slide selanjutnya ada aspek legalitas atau rekening terpisah. Yang pertama ada keamanan dana. Dana pelanggan dipisahkan dari dana perusahaan untuk mencegah penyalahgunaan. Yang kedua ada transparansi. Sistem pelaporan dan audit berkala untuk memastikan keamanan dana. Kemudian ada aspek mekanisme produk Gold 100 TOS. Yang pertama, pembelian. Transaksi dilakukan secara online atau offline melalui agen resmi. Yang kedua, ada penyimpanan. Emas disimpan di vault aman dengan asuransi dan sistem keamanan. Yang ketiga, penjualan. Penjualan dapat dilakukan dengan fleksibilitas sesuai kebutuhan. Ada aspek mekanisme produk atau perhitungan transaksi. Yang pertama, harga berbasis pasar. Harga emas mengikuti fluktuasi pasar internasional dengan transparansi. Yang kedua, komisi transaksi. Biaya kecil dikenakan untuk proses transaksi dan penyimpanan emas. Kemudian yang ketiga, riwayat transaksi. Pelanggan dapat melacak riwayat transaksi dan saldo emas secara online. Kemudian ada penawaran bisnis plan atau ilustrasi modal. Yang pertama ada modal awal. Modal awal mencakup biaya operasional dan investasi awal. Yang kedua, target penjualan. Menentukan jumlah emas yang ingin dijual setiap periode. Yang ketiga, profit margin. Perhitungan keuntungan dengan dikurangi biaya. Yang keempat ada ROI. Teman-teman ada yang tahu nggak nih ROI itu apa? Aku jelasin ya. ROI itu Return on Investment.
merupakan rasio keuntungan dan juga kerugian dari suatu investasi yang kemudian dibandingkan dengan jumlah uang yang diinvestasikan. Jadi, pengertian ROI ini adalah presentasi profit yang dapat diperoleh dari total jumlah aset yang diinvestasikan. Gitu. Jadi ROI ini bisa disingkatnya keuntungan yang diperoleh dari investasi. Kemudian ada penawaran bisnis plan, strategi dan metode. Yang pertama ada marketing, strategi untuk mempromosikan produk dan membangun brand. Yang kedua ada sales, metode penjualannya efektif untuk mencapai target. Yang ketiga, customer service, membangun hubungan baik dengan pelanggan dan mempertahankan loyalitas. Kemudian di sini ada tabel penawaran bisnis plan, ilustrasi modal dan profit. Yang pertama ada modal awalnya 50.000. Yang kedua ada harga emas per tos 1,900 tos per tos itu US dollar ya. Kurs US dollar ke Indonesia itu 15.000. Jumlah emas yang dapat dibeli 1,75 tos. Harga jual emas 1,950 per tos US dollar. Keuntungan per tos 1,950 dikurangi 1,900 dikali 15.000 sama dengan 750.000. Jadi total keuntungannya 1,75 tos dikali 750 sama dengan 1.312.500. Jadi estimasi profit dalam 6 bulan 1.312.500 dikali 6 sama dengan 7.875. Dan di sini ada kesimpulannya legalitas dan keamanan PT Equity World Futures telah memenuhi semua aspek legalitas yang diperlukan dan diawasi oleh lembaga yang berwenang untuk menjamin keamanan transaksi. Yang kedua, mekanisme produk Gold 100 tos menawarkan peluang investasi yang menjanjikan dengan perhitungan yang transparan dan risiko yang terkelola. Yang ketiga, bisnis plan yang menguntungkan. Dengan perencanaan yang tepat, investasi di Gold 100 tos dapat memberikan profit yang signifikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.